Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvanis Metajiwa. Saya mahasiswa Distrik Sunter Kupang. Di sini saya menjelaskan tentang konsep stres dan adaptasi. Pengertian stres. Stres menurut Hans 1960 merupakan respon tubuh yang bersifat tidak berspesi terhadap setiap tuntutan beban. Atas stres juga dapat artikan sebagai adaptasi kehidupan setiap hari yang tidak dapat dihindari. Stres sebabkan oleh perubahan yang menentukan penyesuaian Clyde A, B, dan A 1999. Pengedasan stres. Yang pertama, pandangan stres sebagai stimulus, pandangan stres sebagai respon, pandangan stres sebagai transaksional. Pandangan stres sebagai stimulus. Pandangan ini disadari hukum gravitasi Hall yang menjelaskan semakin berat beban suatu logam maka semakin besar pula stres yang dialami melalui pandangan ini. Maka ideologikanya pada manusia apabila semakin besar tekanan yang dialami semakin besar pula stres yang dialaminya. Pandangan stres sebagai respon. Mengidentifikasi stres sebagai respon individu terhadap stresor yang diterima sebagai akibat respon fisiologi dan emosional atau juga sebagai respon yang memprosesi tubuh terhadap tuntun lingkungan yang ada. Pandangan stres sebagai transaksional merupakan suatu interaksi antara orang dengan lingkungan dengan meninjau dari kemampuan individu dalam mengatasi masalah dan terbentuk coping. Timbulnya stres pada seseorang diawali dengan adanya stimulus yang mengawali atau mencantumkan perubahan disebut stresor. Stresor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak memenuhi dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis sosial, lingkungan, perkembangan spiritual atau kebutuhan kultural partel. Tahap stres ada 6, yaitu yang pertama merupakan tahap yang ringan dari stres yang ditandai dengan adanya semangat bekerja besar, penglihatannya tajam seperti pada umumnya, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan yang tidak seperti biasa. Kemudian merasa senang kan pekerjaan akan tetapi kemampuan yang dimilikinya semakin berkurang. Tahap kedua memiliki ciri sebagai berikut: adanya perasaan letih sewaktu bangun pagi yang semestinya segar, terasa lelah sesudah makan siang, cepat lelah menjalankan sore, sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman, menyut, jantung berdebar-debar lebih dari biasanya, otot-otot mengenakan dan takut semakin tenaga dan tidak bisa santai. Lanjutan terhadap tahap ketiga apabila seorang mengalami penggunaan seperti pada lambung dan usus, seperti adanya keluhan agresi, buang air besar tidak teratur, tenaga otot semakin terasa, perasaan tidak tenang, gangguan pola tidur seperti syukur melalui untuk tidur terbangun, tenaga malam dan syukur kembali tidur lama, terasa seperti tidak memiliki tenaga. Tahap keempat, seseorang maka mengalami gejala seperti gejala pekerjaan yang menyenangkan terasa membosankan. Semula tanggapan terhadap situasi menjadi kehilangan kemampuan untuk merespon adekuat, tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, adanya gangguan pola tidur, sering menolak ajakan karena tidak bergairah, kemampuan mengingat dan konsentrasi merupakan karena adanya perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak diketahui penyebabnya. Tahap kelima, stres. Tahap ini ditandai dengan adanya kelemahan fisik secara dalam, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ringan dan sederhana, gangguan pada sistem pencernaan semakin berat, dan perasaan ketakutan dan kecemasan semakin meningkat. Tahap keenam, tahap ini merupakan tahap mengucup dan seorang mengalami panik dan perasaan takut mati dengan ditemukan gejala seperti detak jantung semakin keras, sesudah pernapasan terasa gemetar suhu tubuh dan berkeringat, kemungkinan terjadi kolaps atau pingsan. Tingkat stres.
Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur seperti terlalu banyak tidur, kecemasan, lalu lintas kritik, dan atasan situasi seperti ini. Biasanya langsung beberapa menit atau jam. Stresor ringan biasanya tidak disertai timbulnya gejala stres. Stres sedang berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari. Situasi frustrasi yang tidak terselesai dengan rekam kerja anak yang sakit atau ketidakhadirannya yang lama dari anggota keluarga merupakan penyebab stres sedang. Tingkat stres berat. Pada cemasan tingkat ini lapang personal sangat sempit. Seseorang cenderung akan memikirkan hal kecil saja dan mengembalikan hal yang penting. Seseorang tidak mampu berpikir berat lagi dan membutuhkan lebih banyak pengarahan atau tuntunan. Respon kecemasan berat seperti napas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur, ketenagaan lapangan personal sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan penilaian, blokir vibrasi, cepat dan perasaan ancaman meningkat. Tingkat stres panik. Pada tahap ini tahap vibrasi tidak terganggu sehingga individu tidak dapat mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun telah diberi pengarahan. Respon panik seperti napas, pendekatan rasa terkecil dan palpitasi, sakit dada, pucuk, hipotensi, lapang represi sangat sempit, tidak dapat berpikir legis lagi, menentukan, marah, ketakutan dan berteriak, blocking, kehilangan kendalian dan persepsi kacau. Macam stres, pendekatan penyebab fisik, kimiawi, mikrobiologis, fisiologis, tumbang, fisik, emosional. Macam stresor berdasarkan sifat stres fisik, contoh napas dingin, radiasi. Stresor kimiawi, contoh polusi udara. Stresor psikologis, contoh kritik, kehilangan, krisis. Stresor sosial, contoh isolasi, kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terhadap stresor. Ciri-ciri karakteristik respon personal. Bila pribadinya baik maka akan mudah dalam beradaptasi. Pengalaman membuat seseorang mantap di dalam pengembali keputusan dalam mencegah masalah. Kata stres, sumber dan respon coping. Karakteristik stresor. Makna stresor. Bila stresor tersebut bermakna dalam hidup individu tersebut maka respon akan besar. Lingkup stresor. Bila stresor luas maka respon akan besar. Lamanya stresor. Bila stresor tersebut lama maka respon akan besar. Jumlah stresor. Bila stresor yang ada bermacam-macam dalam waktu yang sama maka responnya akan besar. Kekuatannya stresor. Makin kuat stresor dirasakan makin tingkat responnya. Pengertian adaptasi. Kemampuan seseorang untuk menghadapi stres dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut disebut dengan adaptasi. Dalam menghadapi stres, model adaptasi didasarkan pada pemahaman bahwa individu mengalami interaksi dan peningkatan stres ketika mereka tidak siap untuk menghadapi situasi yang menegangkan. Adaptasi adalah proses di mana tubuh individu yang utuh mengadaptasi perubahan untuk menghadapi stresor. Adaptasi adalah adaptasi di mana dimensi fisiologi dan prosesi perubahan dan dalam merespon terhadap stres, upaya untuk mempertahankan fungsi yang optimal yang diberikan privasi mekanisme optimasi untuk melindungi mekanisme dan coping, dan indikasi dapat menyerahkan pada penyelesaian untuk menguasai situasi. Macam-macam adaptasi fisiologi adalah proses di mana respon tubuh terhadap stresor untuk mempertahankan fungsi kehidupan. Dirangkangan faktor eksternal dan internal. Respon dapat sebagai tubuh atau seluruh tubuh. Setiap terhadap perkembangan punya stresor tertentu. Adalah respon tubuh yang berdasarkan efek stresor fisiologi dan menciptakan kondisi untuk memulih hemostasi dari tubuh yang terkena, meliputi reaksi, inflamasi, respon, pandangan, pengeluaran, edukasi,